Selamat datang kembali ya di UNR, di FEB. Jadi hari ini kalian akan mengikuti perkuliahan mata kuliah manajemen pemasaran. Ya. Nah, jadi ini mata kuliah yang sangat penting sekali karena ini memang kalian sadari atau tidak ya, kalian itu terpapar oleh kegiatan pemasaran sehari-harinya. Cuman kita sekarang ini mata kuliah manajemen pemasaran yang pertama kali kalian dapatkan di fakultas, ya kan? Jadi kita akan bahas terkait dasar-dasar dari pemasaran khususnya di pertemuan pertama hari ini. Jadi karena di pertemuan pertama, ya seperti biasa saya akan bahas kontrak perkuliahan terlebih dahulu untuk bisa kita sepakati. Ya. Jadi untuk mata kuliah ini, deskripsi mata kuliah Anda bisa lihat. Ya. Jadi mata kuliah ini berisi dasar-dasar pemasaran, dijelaskan mulai dari pengertian pemasaran, ya, strategi pemasaran, STP, ada yang pernah dengar nggak STP? Segmentasi, targeting, positioning. Nah itu nanti kita akan bahas. Marketing mix, nah ini jangan sampai lupa. Ya, apa aja marketing mix ini kalian harus lengket di kepala kalian nih marketing mix. Ya, karena prinsipnya pemasaran itu ada di marketing mix atau di bahasa Indonesianya itu bauran pemasaran. Ya. Sehingga terbentuk arti pemasaran secara keseluruhan. Ya, mata kuliah ini juga menjadi dasar mahasiswa untuk memahami teori pemasaran secara komprehensif di era industri modern dan perkembangan teknologi. Ya, karena pemasaran sekarang mayoritas itu dilakukan kegiatannya adalah secara digital, ya kan? Jadi kalau salah satu contohnya misalkan baliho itu kan salah satu tools pemasaran. Cuman sekarang yang lebih efektifnya itu kan di media sosial salah satunya, ya. Jadi secara digital. Oke, setelah deskripsi mata kuliah yang saya bisa sampaikan juga terkait kontrak perkuliahan, ya. Materi perkuliahan ini secara overview dulu, nanti kita akan bahas di RPS secara lebih detailnya di rencana pembelajaran semester, ya. Jadi ini materi-materi apa saja yang akan kalian dapatkan di semester ini, ya. Jadi di pertemuan pertama, ya, di kontrak perkuliahan yang sedang kita bahas. Setelah itu kita akan bahas definisi dan konsep pemasaran di era modern, ya, di pertemuan ini. Pertemuan kedua pengembangan strategi rencana pemasaran, yang ketiga pertemuan ketiga informasi dan pemindahan lingkungan pemasaran. Selanjutnya di pertemuan keempat ada riset pemasaran dan peramalan permintaan. Nanti kita akan belajar forecasting juga, ya, terkait permintaan, penciptaan nilai value, ya, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oke, lanjut ada beberapa analisis juga pasar konsumen dan pasar bisnis, ya. Sebelum nanti kalian akan melaksanakan UTS. Setelah UTS nanti kita akan bahas terkait STP yang tadi, segmenting, targeting, positioning secara lebih mendalam, ya. Setelah itu penciptaan brand equity atau ekuitas merek. Nah, itu apa? Mungkin kalian belum pernah dengar. Nanti kita akan bahas secara detail. Strategi penetapan merek, konsep dasar positioning merek, brand positioning, dan product life cycle atau siklus hidup produk. Setelah itu konsep pemasaran dalam menghadapi persaingan, dan yang terakhir strategi menghadapi persaingan dalam industri pemasaran modern. Jadi itu, ya. Untuk tugas bisa saya informasikan. Tugas kelompok, ya, Anda bisa lihat di sana di pertemuan tatap muka berapa nanti diharapkan kalian untuk mengumpulkan, ya. Jadi di sana tertulis tatap muka kedua itu tugas terkait strategi komunikasi pemasaran perusahaan multinasional atau multinational corporation, ya. Jadi di minggu kedua pertemuan minggu depan kalian akan mengumpulkan tugas. Tugasnya apa nanti saya sampaikan, ya. Oke, setelah itu ada kepuasan loyalitas pelanggan di pertemuan kelima, STP pertemuan ke-9, product life cycle di pertemuan 12 atau siklus hidup produk, dan yang terakhir ada strategi pemimpin dan pengikut pasar. Oke, selanjutnya, nah ini yang perlu saya sampaikan ya, terkait absensi mahasiswa, ya, presensi mahasiswa. Jadi saya harapkan kalian untuk dapat mengikuti kelas sebaik-baiknya, ya, dan untuk tugas juga silahkan untuk dikumpulkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, ya. Oke. Nah, di sini disampaikan kalian minimal itu 75% harus hadir, ya, dari total jumlah kelas untuk mata kuliah ini, ya. Untuk kalian nanti dapat diizinkan untuk mengikuti ujian, ya. Oke. Jadi itu untuk kontrak perkuliahan nanti juga akan saya share di Google Classroom, ya, dan juga di sistem internal kita di Syakat. Ya, nanti Anda bisa cek di situ. Untuk penilaian, ya, kalian bisa lihat untuk tugas itu 40%, ya. Nanti juga saya harapkan
selain UTS dan UAS itu yang 50% totalnya, 25% masing-masing. Jadi untuk 10%-nya itu adalah kehadiran, ya. Kehadiran dan juga plus keikutsertaan seminar. Ya. Jadi nanti kalian saya minta untuk mengikuti seminar. Webinar bisa, ya. Jadi kalian cari nanti di Instagram, di sosial media, di internet itu banyak informasinya. Ya, seminar yang terkait pemasaran. Ya, minimal sekali dalam satu semester. Satu semester kan ada waktu lumayan nih, ya. Ada kurang lebih 4 bulan. Saya minta sekali Anda untuk ikut seminar. Ya, baik secara online. Nanti dicari seminar yang free, itu banyak, yang gratis, ya. Nanti Korti misalkan atau siapa salah satu, jika ada ketemu informasinya bisa di-share, teman-teman. Ya. Nah, saya juga perlu bukti. Jadi nanti bukti kalian mengikuti seminar. Satu sertifikatnya. Ya. Nanti kan ada sertifikat keikutsertaan seminar. Sertifikat dan bukti screenshot-nya. Bukti screenshot, ya. Nah, itu diperlihatkan kapan? Pada saat UAS. Ya, dikumpulkan pada saat UAS. Itu. Ada pertanyaan terkait seminar? Enggak? Oke. Baik, jadi itu ya. Secara garis besar terkait kontrak perkuliahan. Sekarang kita akan lihat rencana pembelajaran semester, ya. Oke. Karena sebetulnya tadi sudah terlihat di kontrak perkuliahan juga. Cuman ini secara lebih detailnya ya terkait mata kuliah manajemen pemasaran. Dan RPS ini juga nanti akan saya share di Google Classroom dan juga di sistem internal kita nanti yang bisa kalian akses, ya, disiapkan. Oke, jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah, nah ini yang perlu saya sampaikan, ya. Jadi apa yang kita harapkan mahasiswa itu mampu dapatkan atau lakukan di akhir perkuliahan, ya. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu memahami arti dan konsep manajemen pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menangkap pemahaman pemasaran. Yang ketiga, mampu memahami konsep berhubungan dengan pelanggan, ya, customer relationship. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami proses pembentukan dan membangun brand yang kuat, membangun merek yang kuat, ya. Jadi itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang nanti mahasiswa diharapkan mampu untuk mendapatkan itu, melakukan itu di akhir perkuliahan, ya. Jadi itu CPMK kita satu semester untuk mata kuliah ini. Untuk materi, tadi di kontrak perkuliahan secara singkat, untuk detailnya Anda bisa lihat di sini, ya. Jadi yang di minggu pertama, itu hari ini ya, minggu pertama ya. Jadi sub CPMK ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan untuk hari ini, ya. Jadi mampu mendefinisikan arti dan konsep pemasaran di era modern, yang nanti akan kita bahas materinya, ya. Bahan kajian Anda bisa lihat di sana, ya. Jadi ini breakdown-nya dari sub CPMK yang tadi saya sampaikan, ya, terkait ruang lingkup pemasaran, konsep inti pemasaran. Setelah itu juga perbedaan dari kebutuhan, keinginan dan permintaan. Nah, itu bedanya apa, ya? Beda nggak itu? Beda, ya. Untuk estimasi waktu Anda bisa lihat di sini, ya. Jadi 50 menit tatap muka, 60 menit pekerjaan tugas yang nanti akan saya sampaikan, dan 60 menitnya lagi adalah belajar mandiri nanti Anda, ya. Oke, Anda bisa lihat di sana untuk tugas dikumpulkan di minggu kedua, ya, ini minggu kedua ya. Tugas bisa dikumpulkan di minggu kedua, yang nanti akan saya sampaikan, berikan tugasnya. Untuk sub CPMK minggu kedua juga bisa dilihat di sana, ya. Yang tadi saya sampaikan yang minggu pertama, yang minggu kedua dan seterusnya silahkan nanti Anda lihat, ya. Anda bisa akses untuk RPS dan juga kontrak perkuliahan ini tadi. Oke, ini lengkap sampai pertemuan terakhir, ya. Sampai pertemuan terakhir, dan untuk rancangan tugas, terutama rancangan tugas kelompok juga Anda bisa lihat di sini. Itu yang bisa saya sampaikan terkait kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester RPS. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi hari ini? Bisa dipahami, ya? Jadi untuk kontrak perkuliahan bisa disepakati, ya? Bisa, baik. Pemasaran di era modern, pemasaran, marketing. Nggak asing ya? Nggak asing kan? Kira-kira marketing menurut kalian itu apa? Apa itu promosi? Oke. Itu salah satu bagian dari marketing mix yang tadi saya sebutkan. Ya. Selain itu apa lagi? Promosi, jadi biar produknya dikenal. Produk atau jasanya dikenal. Atau kalian sendiri dikenal. Kan bisa juga mempromosikan diri, kan bisa? Ya kan? Personal branding namanya. Ya kan?
Terus apa lagi kira-kira? Apa? Udah? Pemasaran berbasis data. Oke. Pemasaran digital. Jadi pemasaran itu luas, ya. Ada yang dilakukan secara konvensional, ada yang dilakukan secara digital, ya. Setelah itu pemasaran juga yang paling efektif adalah dari pelanggan yang puas, ya. Pelanggan puas yang memakai puas, otomatis dia akan menjadi marketing agent-nya tanpa dibayar oleh perusahaan, ya. Anda pernah nggak Anda terkesan oleh satu produk, jasa atau tempat, Anda promosikan ke teman Anda, udah pernah kesini belum, bagus banget lo di sini. Anda dibayar nggak sama perusahaan? Nggak kan? Nah itu. Jadi itu salah satu cara yang paling efektif dan efisien oleh perusahaan untuk mempromosikan tempatnya. Jadi mereka harus mengusahakan konsumennya atau pelanggannya itu puas. Ya. Oke. Next, pengertian dan pentingnya pemasaran. Nah, tadi saya sudah tanya, ya, kira-kira menurut kalian pemasaran itu apa? Nanti kita akan lihat definisi pemasaran dari para ahli. Ya. Nah, sebelum itu saya mau tunjukkan ada satu video. Ya. Kira-kira kalau ada yang mau nebak ini brand apa, silakan. Oke. Coca-Cola. Happiness start with a smile. Just happiness. Happiness, happiness, ya kan? Kalau Coca-Cola dia brandnya pasti ada kata happiness-nya. Ya kan? Ya kan? Happiness. Dulu ada iklan Coca-Cola, kalau ada yang masih ingat, yang buka semangat baru, ada lagunya. Ada. Mari kita buka semangat baru, ada yang tahu tak? Ya kan? Nah, semangat, happiness, happy. Kenapa? Karena memang si Coca-Cola ini positioning brandnya itu adalah happiness, membangun emosional. Rasa happy itu Anda untuk jadi terasosiasi brand Coca-Cola ini dengan happiness. Ya kan? Kalau misalkan ada yang lain, Apple, apa kira-kira? Kalau misalkan produk Apple yang Anda pikirkan, yang ada di pikiran Anda itu apa? Prestige, oke. Yang di sini ini Apple, beberapa ada Apple. Kalian beli Apple itu kenapa? Beli fungsinya atau beli emosinya? Emosinya kan? Nah itu. Jadi kebanyakan brand itu yang dijual itu adalah emosinya, bukan produknya, tapi emosionalnya. Ya, misalkan merek Louis Vuitton, Chanel, Hermes, ya kan, dan lain sebagainya. Itu yang dijual apa? Emosinya, ya kan? Dia membangun emosi itu dan dia positioningnya juga menempatkan seperti itu dia. Ya, contoh, kalau LV, Anda bisa riset nanti. Kalau brand-brand lain itu misalkan kelebihan stok misalkan di musim tertentu, ya. Nah, kelebihan stoknya ini nanti di sale, ya kan? Ada diskon dan lain sebagainya. LV pernah nggak ada diskon? Coba Anda search nanti. Dia nggak pernah ada diskon. Dan kelebihan produknya dia itu diapain? Dibakar, tahu? Ya, dibakar sama mereka. Nggak ada mereka kenal istilah sale, cuci gudang atau apa, nggak ada. Ya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena memang untuk tetap menjaga ke premium produknya mereka. Jadi pengertian yang pertama misalkan, apa itu pemasaran? Aktivitas, serangkaian institusi. Nah, jadi kan serangkaian institusi. Jadi tidak hanya satu institusi saja yang intens di kegiatan pemasaran itu. Proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan penawaran yang memiliki value bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas. Ya. Menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, sampai akhirnya nanti mempertukarkan atau transaksi. Oke. Nah, yang di sini, gambar di pojok ini, pernah lihat nggak? Astronot. Hah? Masa astronot? Ini iklan dari satu brand. Dia terjun dari ujung atmosfer, terjun bebas. Bisa tebak nggak brandnya apa? Kelihatan kok sedikit. Apa? Kira-kira kalau yang kegiatan ekstrim sport, kira-kira yang di benak kalian itu apa? Brand apa yang biasanya? Dia juga jadi Red Bull. Oh, Red Bull kan? Oh, Red Bull. Ada yang nggak tahu Red Bull? Rating Deng kalau di Indonesia. Ya. Jadi di segala event itu dia ada nih, apalagi yang bawa-bawanya gitu. Balap lah, ekstrim sport, bola, segala macam ya. Itu minuman energi. Padahal pasarnya dia adalah pasar kecil, pemain di niche market ya. Ya, pasar minuman energi itu kecil sebetulnya. Cuman dia merambah besar. Karena apa? Penyampaian caranya dia ini namanya adalah shocking marketing. Nanti kita akan bahas beberapa tipe marketing. Ada shocking marketing, ada guerrilla marketing, ada guerrilla marketing.
macam-macam ya. Ini salah satu contoh dari shocking marketing. Pentingnya pemasaran ya. Pemasaran menyediakan informasi bagi pelanggan ya, membantu mengetahui tentang produk atau layanan yang ditawarkan ya kan. Kayak tadi saya bilang, kalau orang-orang nggak tahu ya gimana mereka mau beli ya kan. Terus kira-kira apa lagi, kenapa pemasaran itu penting selain mengkomunikasikan keberadaan satu produk? Ya udah pasti ya, untuk menggenjot penjualan ya, memang endingnya itu adalah itu ya. Terus apa lagi? Menyampaikan nilai kepada pelanggan, menyampaikan value kepada pelanggan. Oke. Pemasaran memastikan bahwa pelanggan memahami manfaat atau keunggulan produk itu dibandingkan dengan produk yang lain. Ya, mengkomunikasikan nilainya, value-nya. Kenapa dia lebih baik dibandingkan kompetitor? Ya. Kenapa ayam Kentucky KFC lebih baik dibandingkan McD? Kenapa? Karena McD itu sebenarnya itu dia produknya bukan ayam, burger kan? Karena di Indonesia aja dia menyesuaikan dengan pasar kita, ada ayam, ada nasi uduknya. Kalau di negara lain ada nggak bakalan ada itu nasi uduk, apalagi nggak mungkin. Iya, jadi dia menyesuaikan dengan pasar lokal. Ya, misalkan apa keunggulannya KFC? Slogan Kentucky di Indonesia apa? KFC, jagonya ayam. Nah, kan? Jagonya ayam. Kalau emang ayam, dia itu ingin menanamkan ini. Ada yang namanya top of mind di kepala konsumen. Kalau udah ayam, mikirnya KFC. Gitu. Astor atau tidak Astor? Tahu, Astor. Oke. Itu nama produknya itu, bendanya itu Astor atau itu nama brand? Nama brand. Kalau nama bendanya apa? Tapi apapun brandnya kalian nyebutnya apa? Astor. Ah, itu. Ya. Aqua. Ya, kan top of mind. Dia pionir dan dia menguasai pasar. Astor yang menyerupai itu banyak brand yang seperti itu. Bukan Astor. Itu namanya itu, kalau nama bendanya adalah wafer stick. Sampai akhirnya khususnya di Indonesia digeser keberadaannya sama Chocolatos. Karena strateginya yang dipakai bisa mendongkel Astor ini, ya. Jadi feelingnya lebih banyak dan dia pakai pendekatan emosional dengan menggunakan tagline Italia, misalkan lebih terkesan premium. Chocolatos, Mamma Mia Lesatos, nah itu misalkan. Kan banyak brand itu. Cuma ada dinamikanya Pak. Jadi kalau bagi saya biasanya cemilan Astor, kalau anak saya Chocolatos. Semua punya sih. Ya. Oke, semua punya preferensi itu. Konsumen punya preferensi, ya. Jadi si perusahaan harus bisa cater nih sama preferensinya konsumen. Pemasaran sebagai ujung tombak perusahaan, menginformasikan. Kalau salah menginformasikan, perusahaan besar. Saya sebut aja McD. Dia di Norwegia sempat bikin produk itu namanya Make Africa. Kan kayak Anda tahu burger kan ada dagingnya. Itu dagingnya tipis. Rotinya tipis. Sayur seadanya dinamakan Make Africa. Karena ini protes. Itu salah satu blunder terbesar di McD. Karena menggambarkan orang-orang di Afrika yang kurang makan dengan produk mereka itu, namakan Make Africa. Padahal perusahaan sebesar itu dengan tim marketing yang saya kira bukan tim marketingnya CEC kan. Karena kurang pemahamannya mereka, yang harus diperhatikan juga faktor budaya, faktor sensitivitas orang yang menerima informasi itu, preference juga dan lain-lain. Oke, ini saya sampaikan tadi ya. The marketing of Red Bull. Kenapa mereka yang bermain di pasar niche market itu pasar yang kecil bisa dikenal di seantero dunia. Si Red Bull, siapa yang nggak tahu ini Red Bull? Nah itu. Jadi iklan-iklan mereka itu memang shocking, ya. Di samping mereka juga itu, salah satu pengkomunikasian brand mereka itu adalah juga mereka banyak melakukan sponsorship. Ya, oke, ruang lingkup pemasaran. Yang dipasarkan kira-kira apanya? Produk, jasa, terus apa lagi? Apa lagi? Layanan, jasa ya, terus apa lagi? Ayo, mungkin yang di sebelah sini sekarang suaranya, sebelah sini. Kira-kira apa lagi yang bisa dipasarkan? Selain produk, jasa, tadi saya bilang diri juga, ya kan? Personal branding, terus apa lagi? Keahlian kita banyak. Jadi tidak hanya barang dan jasa aja. Untuk kegiatan pemasaran, ya, tadi kita udah bahas, pelanggan yang puas itu adalah cara yang bisa dibilang ya paling efektif dan efisien untuk perusahaan, ya. Karena dia akan langsung jadi corong marketingnya. Cuma kita juga kan bisa juga kalau mau outsource, saya nggak tahu misalkan Pak Ngurah ada outsource di marketing, mungkin menggunakan jasa pemasaran. Oke, yang ini ya, yang berbayar ads-nya. Oke. Yang saya ingin fokuskan itu ini, yang tadi kita bahas. Satisfied customers as marketing agents.
Ya, konsumen yang puas jadi marketing agent kita. Ya kan? Kepuasan konsumen menciptakan loyalitas. Konsumen yang puas cenderung menjadi loyal dan terus menggunakan produk atau layanan. Dia juga berbagi pengalaman, ngasih tahu orang tuanya, temannya, pacarnya, ya kan? Kerabatnya. Nah, itu. Nah, ini ada istilahnya WOM, word of mouth marketing. Kalau Indonesia itu adalah dari mulut ke mulut. Ya. Terus sekarang ada istilahnya e-WOM, electronic WOM. Ya. Jadi mungkin tepatnya bukan word of mouth sih, tapi word of thumb mungkin, karena pakai jari sekarang. Ya, e-WOM. Anda ngasih tahu teman-teman gitu, rekomendasi, Anda share, misalkan postingan Instagram Anda pernah ke sana, Anda share, ini kesini, saya udah pernah nih waktu ini ya, itu kan Anda masarin itu. Keuntungan buat perusahaannya, tanpa mereka mengeluarkan uang sebesar. Nah, ini ada marketing funnel namanya, ini penting, ya, atau perjalanan konsumen. Di tahapan pertama itu ada awareness. Ya, awareness, ini tahapan pertama, ini yang paling besar. Ya. Awareness, jadi orang itu sadar, oh ada produk ini, oh ada jasa ini, walaupun mereka nggak memerlukan produk itu saat itu juga, gitu kan. Nah, kalau udah saya di level nanya, ini udah consideration. Consideration itu apa? Mempertimbangkan, ya kan? Nah, kenapa lebih sedikit? Karena ini yang consideration ini berarti dia butuh. Sampai tahap dia, oke, informasinya cukup, saya beli, purchase, ya, dia beli. Nah, dia beli, dia gunakan, kalau tempat dia kunjungi, ya, intinya dia bertransaksi. Retention setelah purchase. Retention ini kata lainnya loyal. Ya. Dari yang membeli ini nggak semuanya loyal. Kalau yang nggak puas, nggak loyal. Pernah nggak kalian ada pengalaman datang ke restoran, terus kecewa? Nah, mau datang balik lagi nggak ke situ? Cukup sekali aja. Oke, ada produk, ada layanan. Tapi lebih, karena di saat purchase ini yang paling pentingnya apa? Karena kesan pertamanya di situ. Ya, kesan pertama itu di purchase ini. Kalau kesan pertamanya udah jelek, kemungkinan dia akan beli, akan pakai, akan mengunjungi lagi itu udah signifikan drop ya. Dan tahapan terakhir nih, advokasi. Di tahapan advokasi inilah mereka akan memasarkan karena mereka puas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke STP. Ya. Ini secara overview saja. Nanti secara detailnya kita akan bahas. Khusus STP itu 2 pertemuan kita bahas. Ya. Jadi itu adalah segmenting, targeting, dan positioning. Ya. Kenapa ini penting? Kenapa penting? Kira-kira kenapa? Segmen itu apa? Segmen. Membagi ke kelompok yang lebih kecil. Nanti Anda fokus di sana. Targeting. Setelah itu positioning. Positioning itu adalah apa yang perusahaan itu memposisikan dirinya dia untuk dilihat, dirasakan oleh si konsumen. Misalkan Coca-Cola tadi, happiness, itu positioning. Gitu. Ya. Getting. Nah, setelah itu dipilih, ditargetkan yang mana, segmen mana yang ditargetkan. Ya. Setelah itu positioning. Ya. Oke, misalkan ini smartphone gaming terbaik misalkan produk A, gitu ya. Oke. Ini contoh beberapa positioning. Ya. Yang pertama misalkan McDonald's. Ya, ini positioningnya dia nih. For individuals looking for a quick service restaurant with an exceptional customer experience, McDonald's is a leader in the fast food industry. Itu brand positioningnya dia. McD. Ya. Apple. And for individuals who want the best personal computer or mobile device, Apple leads the technology industry with the most innovative products. Apple leads the technology industry with the most innovative product. Ini dia. Ya. Innovative product. Oke. Nah, ini iklan dari Nike, singkat aja, ya. Dengan tagline just do it-nya. Oke. Just do it. Katanya simple banget, ya. Tapi maknanya luar biasa. Ya. Just do it. Semua orang bisa relate. Setiap orang punya masalah, setiap manusia punya masalah. Ada nggak di kelas ini kalian nggak punya masalah? Pasti semua punya masalah kan? Kenapa bisa relate sama tagline yang Nike? Laluin aja. Ya memang harus dilalui kan? Emang kita mau lari kemana? Nggak bisa. Harus dihadapi. Semua harus dihadapi, semua harus dilalui. Ya. Kata 3 suku kata, ya, tapi efeknya luar biasa. Semua orang bisa relate. Jadi secara singkat saja, realitas pemasaran baru. Ya. Ini juga yang perlu diperhatikan. Misalkan apa? Globalisasi. Ya kan? Integrasi ekonomi dan budaya antar negara yang kuat. Coca-Cola dan Nike misalkan beroperasi di berbagai negara. Nike diproduksi di Indonesia. Deregulasi misalkan, deregulasi industri penerbangan, sekarang banyak budget airlines. Bisa ini. Nah, kalau ngomong penerbangan mungkin Anda tahu atau enggak, kalau beli tiket ke luar negeri, sama beli tiket misalkan dari sini ke Jakarta, dengan dari sini ke Vietnam atau ke Singapura, bisa lebih murah ke luar negeri daripada dari sini ke Jakarta. Kenapa? Karena regulasi penerbangan private yang lebih banyak daripada ke lokal. Iya. Karena regulasi juga, ini masalah regulasi juga. Ya. Penerbangan domestik dikenakan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan yang keluar sama pemerintah di Indonesia. Itu kebijakan kan? Gitu. Ada juga, saya pernah dengar ya,
Orang mau terbang ke salah satu wilayah di Indonesia, dia ke luar negeri dulu. Transit luar negeri biar lebih murah. Itu kan kok bisa dia transit luar negeri padahal dia mau ke wilayah yang lain di Indonesia. Iya, lebih murah, ya. Oke. Nah, ini mungkin biar enggak ini ya. Saya ada trivia sedikit yang memang berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan. Kira-kira satu produk, bayangkan ini produk ya. Produk, ada yang bagus, cepat, murah. Gimana kira-kira? Nggak bisa murah. Bagus, cepat, Nggak bisa murah. nggak bisa murah. Terus? Cepat, murah, nggak mungkin bagus. Iya. Oke. Terus kalau bagus, murah? Nggak mungkin ada. Nggak cepat. Hah? Tergantung target marketingnya. Oke. Kan dalam perusahaan ada dana spend untuk memang kita split ke dana produksi. Oke. Salah satu contoh Gojek dulu. Kalau mereka terkenal kan memang memberikan pelayanan yang murah, bagus dan cepat. Mereka kan sudah ada dana yang dianggarkan untuk profesional. Nah, selama beberapa tahun target mereka yang tercapai untuk menjadi branded produk tersebut. Kalau sudah tinggal capai profit saja. Iya, iya. Tapi sekarang banyak yang menyampaikan juga layanannya tambah mahal ya. Iya. Tapi Ya? ininya sudah kecanduan, customer-nya sudah tagihan dengan produk layanan mereka. Iya. Walaupun saingannya banyak, saya di tempat rumah makan, pelayanan dari semua pelayanan online yang ada, untuk pengantaran, Gojek yang pelayanan cepat paling banyak memiliki anggota, jadi gampangan kita digunakan, jadi tetap kita ke Gojek. Oke. Tapi gimana kalau kita mesennya SofiFood, yang bawa ke rumah itu pakai jaket Gojek? Pernah nggak? Sering kan? Ya kan? Karena dia kan juga nggak hanya di Gojek aja misalkan, bisa di SofiFood juga, bisa di Maxi juga, di Grab juga, gitu kan? Ya, ya. Tapi Gojek di apa namanya? Beberapa kritik itu memang layanannya sekarang. Oke, materi terakhir di bagian terakhir, terobosan pemasaran. Ya, karena realitas pemasaran terus berubah dengan cepat, perusahaan yang ingin sukses harus mampu beradaptasi, harus adaptable dengan perubahan ini dan menerapkan konsep-konsep pemasaran yang sifatnya itu inovatif. Ya. Kalau pemasarannya gitu-gitu aja, pasang baliho lah atau apa ya, udahlah, goodbye ya. Sekarang digital juga pemainnya yang memasarkan digital juga banyak, ya harus inovatif, mau nggak mau. Makanya sekarang ada profesi-profesi itu, ada social media spesialis, ada content creator, ada inilah, ada itulah, ada copywriter, ya kan, khusus dia untuk nulis caption aja ada profesinya sekarang. Iya, itu. Oke. Ini salah satu bentuk dari bauran komunikasi pemasaran, advertising, ya. Itu ada banyak nanti kita akan bahas khusus. Ada advertising, ada public relation, ada special event, ada untuk bauran komunikasi pemasaran, ada email, macam-macam. Ya, ini salah satunya advertising misalkan. Yang perlu diperhatikan dalam pengiklanan itu ini ada istilahnya 5M of advertising. Ada mission, money, message, media, measurement. Nah, ya. Jadi misinya apa, yang objektifnya itu apa, tujuannya apa dari iklan itu, ya. Setelah itu money, uangnya berapa yang dialokasikan, ya, berapa yang dialokasikan untuk iklan itu, ya kan? Karena untuk budget juga berpengaruh juga ke iklan. Kayak misalkan tadi, yang iklannya Red Bull yang dia terjun dari pinggir atmosfer itu, ya. Untuk buat iklan itu aja, dia terjun itu perlu biaya $30 juta. Ya, $30 juta untuk bikin iklan itu. Dan satu lagi ada iklan yang lebih fenomenal menurut saya, kita tahu ya, iklannya Tesla, yang dia ngirim mobil ke luar angkasa, tahu? Dia kan si Elon Musk ini dia punya perusahaan Tesla dan SpaceX namanya, ya kan? SpaceX, roket ke luar angkasa, ya kan? Mobil Tesla ini ditaruh di roket ini, terus diterbangin, ini beneran ke luar angkasa, ya, beneran ke luar angkasa. Jadi satu-satunya iklan mobil yang mobilnya syuting di luar angkasa itu hanya mobil Tesla. Nanti lihat iklannya di YouTube. Ya, itu mobil beneran, mobilnya Tesla, convertible, nggak ada atapnya. Terus dia pakai manekin astronot gitu. Itu di luar angkasa. Bisa ini, biayanya bisa dibayangkan berapa. Tapi itu kan memang perusahaannya dia sendiri. Ya. Message apa yang ingin disampaikan itu? Mobil Tesla di luar angkasa, kira-kira message apa yang ingin disampaikan oleh Elon Musk? Ya. Medianya media apa yang dipilih untuk menginformasikan? Ya. Setelah itu measurementnya, bagaimana itu nanti bisa diukur, ketercapaiannya itu, keefektifan dari iklan itu bisa diukur. Contohnya tadi. Oke, jadi dari materi, saya kira untuk hari ini bisa kita akhiri untuk materi ya. Nah, dilanjutkan dengan tugas. Mungkin sebelum saya menyampaikan tugas, ada pertanyaan mungkin terkait materi tadi. Hah? Masih bisa mengikuti kan ya? Oke, siap. Oke, tugas pertama. Nah, ini tugas kelompok yang sesuai dengan yang di RPS tadi. Ini nanti akan saya share juga di Google Classroom. Silahkan dibagi ke dalam 4-5 kelompok.